Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sejuta Kisah, semoga Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Gelap Tak Selamanya Kelam, bagian kedua. Hari ini hujan turun lebat dalam waktu yang lama. Aku duduk di kafe sambil browsing berita. Karena hujan, kafe sepi, hanya 1-2 pengunjung. Ernie dan Joko duduk di kursi di dekatku. "Kenapa wajahmu cemberut gitu, Joko?" kataku. "Kayaknya saya gagal nikah cepet-cepet sama Ernie," kata Joko. "Emang apa sebabnya?" kataku. "Kami berbeda keyakinan," kata Joko. "Loh, kok bisa? Bukannya kalian agamanya sama?" tanyaku. "Bukan itu maksudnya saya. Tetap pada keyakinan saya kalau saya ganteng. Tapi Ernie bilang sebaliknya. Ernie yakin saya nggak ganteng. Kalau saya nggak ganteng, kenapa Ernie mau sama saya?" kata Joko. "Mungkin Ernie kena pelet kamu, Joko," kataku. "Sembarangan. Saya nggak pernah main pelet," kata Joko. "Terus kenapa Ernie bisa mau sama kamu?" tanyaku. "Jawab Ernie karena aku ganteng ya," kata Joko. "Aku mau sama kamu, Joko, karena kasihan gak ada cewek yang mau sama kamu," kata Ernie sambil tertawa. "Sayang, kok ngomongnya gitu? Saya ngambek loh," kata Joko. "Baguslah kalau ngambek, kan bisa ngelaba," kata Ernie sambil tertawa. "Bercandanya jelek," kata Joko terus cemberut. "Cia, hahaha. Mungkin ganteng kamu udah luntur, Joko," kataku. "Aduh, nasib deh dipuli terus," kata Joko. Kulihat Irene sedang duduk termangu di dekat taman kecil dalam kafe. "Kenapa tuh Irene?" tanyaku. "Habis putus sama pacarnya," kata Ernie. "Kah, hibur Irene. Kalau sama-sama Ernie udah coba tapi nggak ngefek tuh," kata Joko. "Ya, aku coba," kataku. Aku berdiri dan melangkah ke arah Irene. Aku duduk di hadapan Irene, tapi Irene seperti tak menyadari kehadiranku. Aku berdehem. Aka, udah lama di sini," kata Irene. "Baru? Serius amat ngelamunnya. Sampai nggak tahu ada orang yang duduk di depannya. Kalau macan udah gigit," kataku. "Biar deh digigit macan juga," kata Irene. "Ye, sayang dong. Masa orang cantik digigit macan?" kataku. Buat apa cantik kalau selalu terluka?" kata Irene. "Ya hati-hati dong biar gak terluka. Mana yang luka? Biar diperban," kataku. "Hatiku Aka yang terluka. Bisa gitu diperban," kata Irene. "Kok bisa terluka?" kataku. "Biasa, cowok suka selingkuh," kata Irene. Cewek juga," kataku. "Nyindir aku ya?" kata Irene. "Enggak, cuma gak mau aja cowok yang selalu disalahkan. Udah jangan sedih, masih banyak cowok yang baik," kataku. Aku gak sedih, malah seneng tahu dia selingkuh daripada nanti pas sudah nikah. "Lagian, aku udah nemuin cowok yang baik," kata Irene. "Baguslah, udah jadian aja sama cowok yang baik," kataku. "Sayangnya, cowok itu udah punya istri," kata Irene. "Aduh, cari yang single atuh non, jangan yang double," kataku. Maunya sama cowok itu," kata Irene. "Kasihan istrinya, ntar terluka perasaannya, seperti yang kamu rasa saat ini," kataku. "Tapi kan aku juga ingin bahagia," kata Irene. "Tapi apa arti bahagia apabila di atas penderitaan orang lain?" kataku. "Aku ingin bahagia dalam sisa waktu hidupku. Aku divonis dokter kena kanker. Aku ingin menghabiskan hidupku dengan orang yang kusayangi," kata Irene. Irene berurai air mata. Seperti cuaca hari ini, hujan deras. Aku berdiri mendekati Irene.
Kubelai rambutnya. Sungguh berat apa yang dialami Irene. Sabar ya Ren, semoga dibalik ini semua ada hikmahnya, kataku. Irene hanya mengangguk tapi tetap menangis. Aku ambilin minuman ya, kataku. Irene kembali mengangguk. Aku melangkah ke dapur kafe, mengambil minuman dan sedikit cemilan. Aka, kenapa dengan Irene? Kok nangis? Kata Ernie yang menyusulku ke dapur. Irene kena kanker, kataku. Duh, kasihan banget. Kok ke aku gak cerita? Kata Ernie. Yang penting sekarang kita harus support Irene, kataku. Aku meminta Tia membuatkan jus mangga kesukaan Irene. Sampai sekarang aku masih ingat minuman dan makanan kesukaan Irene. Ernie, kita ke depan, temenin ngobrol Irene, kataku. Iya, kata Ernie. Aku dan Ernie kembali menuju ke tempat Irene sambil membawa minuman. Kulihat Irene masih terseduh-seduh. Kuletakkan minuman di meja. Irene, kenapa kamu gak cerita ke aku? Kata Ernie sambil duduk di sebelah Irene. Irene masih menangis terisak. Irene, kita di sini semua sahabat. Ada apa-apa cerita, aku akan bantu kamu, kataku. Iya Ren, kamu kayak baru kenal aku aja, kata Ernie. Joko datang menghampiri kami. Kah, Nyonya datang tuh di luar, kata Joko. Aku beranjak dari tempat dudukku pergi ke depan. Sampai di depan kulihat Fiona menggendong Anissa bersama Tania. Tuh ayah, kata Fiona ke Anissa. Aku menggendong Anissa. Anak ayah dari mana nih? Tanyaku. Dari mall ayah, cari hadiah buat Indri yang baru melahirkan, kata Fiona. Kita ke dalam. Kayaknya Tania udah kelaparan, kataku. Ih, kakak tahu aja, kata Tania. Kami melangkah ke dalam. Kuajak Fiona dan Tania duduk di kursi dekat Irene. Irene terlihat masih terisak. Ernie berusaha menenangkannya. Joko hanya diam. Tania, pesan makanan ke belakang. Ada Tia dan yang lain di belakang, kataku. Oke, banyak boleh kan, kata Tania. Bebas, kataku. Fiona pindah duduk di sebelah Irene. Fiona mengusap air mata Irene dengan sapu tangan. Kamu udah periksa dokter, kata Fiona. Udah, dokter kasih rujukan ke rumah sakit yang ada dokter onkologi, kata Irene. Terus udah ke rumah sakit? Keluarga kamu udah diberitahu? Tanya Fiona. Aku belum beritahu keluarga. Ibuku sedang sakit di kampung. Mau ke rumah sakit biayanya besar, kata Irene. Masalah biaya jangan dipikirin. Ntar Raka dan aku yang bayar. Yang penting kamu bisa sehat lagi, kata Fiona. Kamu baik banget sih Fiona. Pantas akan memilih kamu, kata Irene sambil menangis. Fiona menenangkan Irene. Besok anterin Irene ke rumah sakit ya, kata Fiona. Iya. Kamu ikut nggak yang? Tanyaku. Ntar Anissa sama siapa? Tanya Fiona. Ya udah, ntar Ernie ikut juga ke rumah sakit, kataku. Oke bos, biar Joko yang ngatur kafe besok, kata Ernie. Ren, kamu nggak usah kerja aja dulu, fokus sama pengobatan kamu. Terus, kamu masih kos bareng Intan? Tanya aku. Kak, kalau nggak kerja aku punya uang dari mana untuk sehari-hari bayar kos, ngirim ke kampung, kata Irene. Yang, gimana kalau Irene kerja di percetakan? Kan katanya kamu butuh orang untuk ngawasin. Kan kerjanya nggak capek, kata Fiona. Irene mau nggak pindah ke percetakan? Ntar bareng sama Intan. Di sana kerjanya kalau lagi sakit, nggak kerja juga nggak apa-apa. Gaji tetap dibayar kok, kataku. Aku mau. Kalian baik banget sama aku, kata Irene. Kita kan sahabat. Apa yang bisa kami bantu, pasti kami bantu, kata Fiona. Sepertinya Anissa ingin minum. Aku menggendong Anissa ke dapur mencari air minum. Fiona ikut menyusulku.
Sampai di dapur, Fiona membuat susu untuk Anissa. "Pak, anaknya lucu banget. Boleh gendong ya?" kata Tia. "Iya," kataku sambil menyerahkan Anissa untuk digendong Tia. "Yang, aku kasihan deh sama Irene," kata Fiona. "Kasihan kenapa?" tanyaku. "Kasihan harus berjuang melawan penyakit, uang pas-pasan, di sini sendirian. Orang tua sakit di kampung. Aku tahu rasanya gak punya keluarga. Aku beruntung memiliki kamu. Jadi punya keluarga lagi, punya ibu mertua baik sekali, seperti ibu sendiri. Punya Teh Ida yang baik dan sayang seperti kakak sendiri. Belum keluarga besar dari ibu. Aku merasa seperti memiliki keluarga baru. Yang, bantu Irene kasihan," kata Fiona. "Iya, aku juga merasa beruntung mempunyai istri baik hati seperti kamu," kataku. Aku bersyukur masih diberi kenikmatan yang besar. Memang bila memandang ke bawah, kita akan merasa sangat bersyukur diberi kehidupan yang lebih baik. Masih banyak orang yang hidup dalam kesulitan. Hari ini aku bersama Erni mengantar Irene ke rumah sakit. Setelah menunggu beberapa lama, aku dan Irene masuk ke ruangan dokter. Setelah memeriksa hasil USG dan biopsi, dokter memberitahu kalau Irene kena kanker payudara stadium 2 dan menyarankan segera operasi. Irene langsung nangis. Aku bisa ngerti, menghadapi operasi saja sudah berat, apalagi salah satu payudara Irene mesti diangkat, walau nanti bisa diperbaiki dengan operasi rekonstruksi. Istilah kedokteran yang asing bagiku, bahkan aku baru tahu kalau USG bukan hanya untuk cek janin saja. Keluar dari ruangan dokter, Irene menangis memeluk Erni. Sungguh ku jadi ikut sedih. Belum ku melihat beberapa pasien yang ikut antri. Entah mengapa ketika melihat satu pasien, tiba-tiba sekelebatan bayangan pasien itu meninggal, membuatku ingin cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Aku menyetir mobil menuju kosan Irene dan Erni duduk di belakang. Irene menyandarkan kepalanya di bahu Erni. Sedih juga lihat Irene seperti itu. Aku tahu dari Intan bahwa mamanya Irene akan datang hari ini. Setelah malam sebelumnya ditelepon Irene. Sesampainya di kosan Irene, kulihat Intan dan mamanya Irene sudah di sana. Turun dari mobil, Irene setengah berlari menemui mamanya dan memeluknya. Keduanya menangis. Sungguh gak enak ada dalam situasi seperti ini. Kami masuk dalam kamar. Irene menjelaskan apa yang dideritanya dan saran dari dokter. Mama Irene mendengarkan sambil terisak. Dari wajahnya kulihat Mama Irene pun sebenarnya belum begitu sehat. "Mama ingin kamu segera operasi, Irene. Tapi tunggu tanah di kampung laku dulu," kata Mama Irene. "Jangan pikirin masalah biaya. Saya tanggung biaya operasinya," kataku. "Terima kasih, Nak. Tapi Mama malu. Dulu Nak ini juga yang bayarin rumah sakit waktu Irene sakit," kata Mama Irene. "Gak apa-apa, kan kewajiban kita saling bantu," kataku. "Ini mah ada uang 5 juta sumbangan dari teman-teman," kata Erni. "Makasih semuanya. Kalian baik sekali pada anak Mama," kataku. "Sama-sama, Ma. Kami siap membantu bila ada yang perlu dibantu," kata Erni. "Maaf, Ma, saya nggak bisa lama-lama. Mesti pergi ke tempat kerja," kataku. "Oh, iya, terima kasih, Nak," kata Mama Irene hendak mencium tanganku. "Mama jangan seperti itu. Seharusnya saya yang lebih muda mencium tangan Mama," kataku sambil mencium tangan Mama Irene. "Saya juga pergi dulu ya, Ma," kata Erni sambil memeluk Mama Irene, kemudian memeluk Irene. Aku pergi ke kafe dengan Erni. Sampai di kafe kulihat Fiona ada di dalam. "Yang, kok ada di sini? Mana Anissa?" kataku. "Tuh, Anissa lagi digendong Tia." "Yang, Tania tuh lagi bete, makanya ngajak aku kesini," kata Fiona. "Bete kenapa sih?" tanyaku. "Mama Sinta akan segera menikah," kata Fiona. "Tanianya mana?" tanyaku. "Lagi ngelamun di pojokan," kata Fiona. Aku melangkah menuju Tania dan duduk di depannya.
"Kenapa kok ngelamun?" tanya aku pada Tania. "Ah, pasti Kak Fiona udah cerita," kata Tania. "Terus kenapa kamu kayak bete? Harusnya senang mau punya papa baru," kataku. "Rasanya aneh aja, gak ada yang bisa gantiin almarhum papa," kata Tania matanya berkaca-kaca. "Kan papa baru bukan untuk gantiin almarhum papa. Tapi kasihan bila kamu nanti sudah menikah, mama kamu hari-harinya sendirian. Kalau ada papa baru, kan ada yang jagain mama, ada yang nemenin, ada tempat curhat," kataku. "Iya sih, tapi sulit menerima orang baru di antara aku dan mama," kata Tania. "Nah, kalau aku sama Fiona kan asalnya juga asing bagi kamu," kataku. "Hi, kakak berdua beda. Aku kan bisa minta jajan, sama kadang pinjam mobil," kata Tania. "Yang ternyata selama ini kita dimanfaatin Tania. Besok Tania kita pecat jadi adik," kata Fiona sambil bercanda. "Kakak, jangan dong, ntar aku terlantar," kata Tania merengek. "Kalau gitu aku juga mau dong. Aka, angkat aku jadi adik kamu, sehingga aku bisa minta jajan sama pinjam mobil," kata Joko yang datang ikut nimbrung. "Aku juga mau," kata Ernie yang dari tadi dengerin percakapan kami. "Aduh, punya adik satu aja udah puyeng," kataku. "Ih, gak bisa, hanya aku adik satu-satunya. Kak, bantuin pindahin dong, aku mau ngekos," kata Tania. "Ngapain ngekos? Paling biar bebas pacaran ya," kataku. "Ih, enggak, kan biar bisa mandiri," kata Tania. "Kalau mandiri, jangan minta jajan," kataku. "Ye, masih lah minta jajan," kata Tania. "Mestinya Tania suruh cepet nikah, biar gak minta jajan," kata Joko. "Nah, kamu nyuruh orang nikah belum juga nikah," kataku. "Jadi keingetan kalau aku nikah pada mau ngasih apa?" kata Joko. "Ngasih apa ya? Aku ngasih doa semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Kan keluarga sakinah sangat berharga," kataku. "Ah, lu mah pelit aja," kata Joko. "Hi, udah aku nyumbang tempat aja. Kan kafe ini luas tuh daripada nyewa gedung," kataku. "Sekalian makanannya, ya kan Kak?" kata Joko. "Boleh, asal amplop dari tamu buat aku," kataku. "Ya elah, sama juga bohong," kata Joko. "Tanya dulu calonnya mau diajak nikah nggak?" kataku. "Pasti dong, ya kan Ernie?" kata Joko. "Aku pikir-pikir, enggak kayaknya deh," kata Ernie sambil tertawa. "Buset deh ayang kamu, teganya, kata Joko. Kami pun menertawakan Joko yang cemberut dibecandain Ernie. HP-ku berdering, kulihat ada panggilan masuk, tapi tak ada nomor penelpon. Kuangkat lalu berkata halo berulang kali, tapi tak ada yang menjawab. Aku melangkah ke depan kafe, mungkin sinyal HP di depan kafe lebih kuat. Kembali aku berkata halo berulang-ulang, tapi tak ada jawaban, hanya ada suara mendengung. Sekali lagi aku bilang halo, dan ada suara di sisiku. "Aku di sini." Suara itu terdengar. Aku melihat ke samping. Astaga, sosok wanita basah kuyup tertunduk, dan dari tangannya menetes darah. Juga di pergelangan tangannya terlihat luka menganga. Sosok itu hanya diam dan sedikit-sedikit menjadi samar-samar dan hilang. Tiba-tiba rasa cemas menghantui aku. Aku masuk ke dalam. "Joko, kamu bawa motor? Antar aku ya," kataku. "Bawa? Antar kemana?" tanya Joko. "Dah, nanti di jalan aku kasih tahu. Fiona, aku pergi dulu sebentar," kataku. "Hati-hati," kata Fiona. Aku mengambil jaketku dan bersama Joko ke parkiran. Ku beritahu Joko agar segera ke kosan Irene. Joko segera memacu motornya ke arah kosan Irene. Aku telepon Intan sedang ada di mana dia. Intan menjawab sedang membeli makanan bersama Mama Irene. Kekhawatiranku makin menjadi. Aku minta Joko lebih cepat memacu motornya. Sampai di kosan Irene, aku dan Joko bergegas ke kamar kosan Irene. Kulihat pintu terbuka sedikit. Kuucap salam, tak ada yang menjawab. Aku dan Joko masuk. Kulihat seseorang di pintu kamar mandi.
Kosan Irene memiliki kamar mandi di dalam. Aku mendekati kamar mandi. Ternyata kekhawatiranku menjadi nyata. Kulihat Irene sedang mengiris tangannya dengan pisau cutter. Aku langsung berteriak agar Irene hentikan apa yang dilakukan. Aku segera merebut pisau cutter itu sampai tanganku terluka ketika merebut pisau itu. Setelah aku berhasil merebut pisau itu dan kulempar jauh-jauh. Biarkan aku mati, teriak Irene. Istighfar Irene, istighfar, coba istighfar, kataku sambil memegang kedua tangan Irene. Aku mau mati aja, kata Irene sambil menangis. Aku gak tahu apa yang terjadi dengan Irene. Dia basah kuyup, pakaian yang dipakainya basah semua. Istighfar Irene, istighfar, kataku lagi. Irene memelukku sambil menangis keras. Berulang kali Irene berkata ingin mati, tapi terus kubimbing dia agar mau istighfar. Akhirnya Irene mau istighfar. Tak lama Intan dan Mama Irene datang. Intan dan Mama Irene keheranan mengira apa yang terjadi. Ada apa ini? Kata Mama Irene. Tadi Irene coba bunuh diri, kata Joko. Astagfirullah Irene, kenapa kamu nak? Jangan seperti itu, kata Mama Irene. Irene, jangan lakukan hal seperti itu lagi. Ingat, itu dosa. Kasihan sama Mama, kataku. Irene hanya menangis dan tetap memelukku. Tadi pas ditinggal Irene biasa aja, lagi telepon sama pacarnya, kata Intan. Coba lihat HP Irene, kata Joko. Intan mengambil HP Irene yang tergeletak di kasur dan memberikannya pada Joko. Joko memeriksa HP Irene. Kurang ajar, masa cowok itu kirim SMS kasar dan kurang ajar sama Irene, kata Joko. Sini aku lihat, kata Intan. Joko ngasih HP Irene ke Intan. Iya, kurang ajar nih orang, kata Intan. Mau aku hajar nih cowok, kata Joko. Udah, jangan ributin cowok itu. Kita pikirin Irene aja, kataku. Mama Irene membelai rambut Irene yang menangis memelukku. Setelah reda aku minta Irene duduk dan melepas pelukannya. Irene melepas pelukannya dan duduk di lantai. Aka, tanganmu berdarah, kata Intan. Sini biar ku periksa, kata Joko sambil melihat tanganku. Lukanya cukup dalam kah? Mesti ke dokter. Intan, ada kain buat nekan luka, kata Joko. Dekat belokan di depan ada klinik, coba ke sana, kata Intan. Aku dan Joko pergi ke klinik. Di klinik dokter menjahit tanganku 2 jahitan. Sebenarnya isi SMS itu apa Joko? Kataku. Kayaknya Irene ngehubungi pacarnya minta supportnya. Tapi balasan SMS dari pacarnya kasar sekali dan gak sopan. Mana bilang perempuan penyakitan segala. Ntar kalau ketemu, aku ajar cowok itu, kata Joko. Udah jangan, biarin aja. Perasaan Irene pernah bilang udah putus gara-gara cowok itu selingkuh, kataku. Nah, Irene jarang ngobrol masalah pribadi ke aku sama Ernie. Kah, sekarang balik ke kafe atau ke kosan Irene, kata Joko. Ke kosan Irene dulu. Aku ingin pastiin Irene sudah stabil emosinya. Aku gak nyangka Irene bisa berbuat senekat ini, kataku. Aku dan Joko kembali ke kosan Irene. Sampai di sana sudah ada Ernie, Fiona, dan Tania. Kulihat Irene sudah berganti pakaian. Kulihat Mama Irene dan Fiona sedang menasehati Irene. Sesekali kulihat Fiona membelai rambut Irene. Kuhampiri Ernie yang sedang menggendong Anissa. Kok kalian bisa ada di sini? Tanyaku. Tadi Fiona ngajak aku dan Tania nengok Irene. Beneran, tadi Irene mau bunuh diri, kata Ernie. Bener. Untung pisaunya direbut Aka. Kayaknya sih gara-gara kata-kata cowoknya Irene. Apalagi kondisi Irene lagi gak stabil, kata Joko. Kalian harus support terus Irene ya, kasihan. Gantian kalau ada yang punya waktu luang, tengokin Irene, kataku. Pastinya Kak, kita semua sebagai sahabat sayang sama Irene, kata Ernie. Untungnya penghuni kamar kosan yang lain pada kerja, jadi gak heboh. Kasih tahu Intan, jangan sampai orang lain tahu, kataku. Iya, kasihan Irene.
Jangan sampai orang lain tahu Irene mau bunuh diri, kata Ernie. Fiona keluar dari kamar dan mengambil Anissa dari gendongan Ernie. Ernie dan Joko kemudian masuk ke kamar kosan menemui Irene. Aku dan Fiona duduk di bangku di luar kamar kosan Irene. Kamu gak apa-apa? Kata Intan kamu terluka, Yang, kata Fiona. Gak apa-apa, udah dijahit tadi ke dokter. Cuma 2 jahitan, kataku. Kok kamu tahu Irene mau bunuh diri? Tanya Fiona. Pas di kafe tiba-tiba aku lihat sosok mirip Irene basah kuyup. Terus pergelangan tangannya terluka dan mengeluarkan darah. Aku jadi ingat Irene dan khawatir, makanya aku ajak Joko, kataku. Anissa ingin pindah ke pangkuanku, kupangku dan kucium lembut rambutnya. Semoga anak ayah jangan seperti ayahnya, kataku. Kenapa, Yang? Tanya Fiona. Aku gak mau Anissa seperti aku. Tadi di rumah sakit aku melihat seorang pasien, dan kulihat pasien itu akan meninggal. Terus di kafe kulihat sosok mirip Irene berdarah-darah. Aku gak mau hal seperti itu terjadi pada Anissa. Aku juga ingin berhenti mengalami itu. Aku ingin seperti orang lain. Aku ingin hidup normal. Melihat seperti ini sungguh menyakitkan dan membebaniku, kataku. Aku tertunduk, kuharap anakku tumbuh normal, jangan mengalami hal seperti ayahnya. Aku tak tahu apa ini sebuah kutukan atau anugerah. Sabar, Yang, semua ada hikmahnya, kata Fiona. Tania menghampiri kami mengajak pulang. Aku dan Fiona pamit pulang ke Irene, mamanya dan Intan. Aku berpesan agar Intan menjaga Irene. Mamanya Irene berulang kali mengucapkan terima kasih. Tania menyetir mobil aku. Fiona dan Anissa duduk di belakang. Hari yang melelahkan bagiku. Hari ini aku lagi malas ngapa-ngapain. Dari pagi aku asik bermain dengan putriku Anissa. Apalagi kini Anissa sedang belajar bicara. Aku sangat senang melihat Anissa belajar mengucapkan kata-kata. Aku tahu hari ini Irene operasi, tapi aku lagi malas ke rumah sakit. Aku takut melihat hal-hal yang tak aku inginkan. Lagi asik ku bermain, tiba-tiba datang Tania dan temannya. Kakak, tolongin dong. Tolongin apa? Pokoknya tolongin, kata Tania. Ih, gak jelas. Anissa, ini siapa? Tante Centil, kataku sambil menunjuk Tania. Ate Etil, kata Anissa terbata-bata. Kok jadi Tante Kutil sih? Kataku. Ih, kakak malah ngajarin anaknya ngomong jelek. Pakai bilang aku Tante Kutil segala. Ih, cepet tolongin, kata Tania. Iya, apa yang mesti ditolong, Centil? Kataku. Kenalin dulu teman satu kos aku, Susi, kata Tania. Susi, kata Susi memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. Aka, jawabku sambil bersalaman. Dan terjadi hal yang tak aku inginkan. Bayangan seperti klise-klise film negatif berjalan. Kadang ada yang jelas, kadang ada yang tak jelas. Gelap, suram, dan penggalan-penggalan cerita terlihat. Kakak, lepasin salamannya. Kok lama amat sih? Kata Tania. Tangan kamu yang ini menyentuh dia semalam, kataku. Susi tertunduk. Aku masih memegang tangan Susi. Kurasakan dingin seperti es. Pucat pasi kulihat. Kamu ketika membaca buku sambil ngemil makanan ringan malam itu. Ketika tangan kamu hendak mengambil cemilan, sedang mata kamu tetap membaca. Kamu merasakan memegang sesuatu yang dingin seperti es. Dan pas kamu lihat, kamu memegang tangan yang pucat pasi, kataku. Iya kakak, aku takut sekali. Aku sedang sendirian, sedang Tania lagi beli makanan, kata Susi. Aku tahu kamu berteriak terus keluar kamar menunggu Tania di dekat tangga, kataku. Susi mengangguk. Tania menatap wajahku seperti yang keheranan. Aku melepas peganganku pada tangan Susi. Hari-hari ini kehidupan kamu sungguh pelik. Mungkin kalau kukatakan, kamu gak akan percaya, kataku. Pertama ketika Tania mengajak bertemu kakak, saya gak percaya. Saya pikir orang yang ngerti supranatural udah tua. Terus di rumahnya banyak pusaka. Tapi kakak masih muda.
paling beda 4-5 tahun dengan saya. Terus rumahnya seperti tidak ada pajangan barang-barang supranatural seperti keris. Tapi ketika kakak cerita kejadian malam itu di kosan, saya jadi percaya kakak mengerti hal beginian. Soalnya detail kejadian itu tidak saya ceritakan pada siapa-siapa, termasuk Tania, kata Susi. Jadi suara tawa dan ketukan pintu atau jendela yang kamu ceritakan pada Tania, kataku. Kah, kalau suara tawa atau ketukan, aku mengalami, kata Tania. Maaf, aku bukan bermaksud mencampuri urusan pribadi kamu, tapi ini masalah besar bagi kamu, kataku. Ceritakan kah? Saya siap dengan konsekuensinya, kata Susi. Karena kamu sudah setuju soal pacarmu, hati-hati, dia sudah memiliki istri, kataku. Kakak serius? Kata Susi. Aku serius. Kamu buktikan saja kata-kataku. Susi terdiam, sepertinya dia sedang berpikir keras. Tania pun ikut terdiam. Kalau masalah kosan, coba temui Pak Dayat, kataku. Kok kakak nggak bantuin? Kata Tania. Ya aku bantuin, biar dicek dulu sama Pak Dayat. Kalau udah kan bisa didiskusikan dengan Pak Dayat solusinya, kataku. Maaf ya Susi, aku cerita bukan bermaksud jelek. Daripada nanti terjadi hal-hal tak baik, mending dari sekarang jaga-jaga, kataku. Iya kak, saya ngerti kakak bermaksud baik. Saya cuma heran kok dia ngakunya bujangan, kata Susi. Oh ya, soal kerjaannya pun dia bohong. Saranku coba aja pancing cowok kamu ke kosan. Nah, pas pulangnya dibuntutin aja. Dia rumahnya di mana, pulang kemana, kataku. Makasih atas sarannya kakak, kata Susi. Kak Fiona kemana? Kok nggak kelihatan? Kata Tania. Lagi beli sayuran sama Bibi, kataku. Pantes. Kak, aku sama Susi ke rumah Pak Dayat dulu, kata Tania. Saya pamit dulu kakak, kata Susi. Iya, hati-hati di jalannya, kataku. Mereka berdua pergi ke rumah Pak Dayat. Sebenarnya aku malas ke kosan Tania. Aku lagi malas ketemu makhluk-makhluk tak kasat mata. Aku lagi senang meluangkan waktu dengan anakku. Tak lama Fiona datang dengan Bibi. Yang tadi kayak ngeliat Tania naik motor berdua, kata Fiona. Iya, tadi dari sini sama temennya, kataku. Ate etil, kata Anissa terbata. Bilang apa sih cantik, kata Fiona pada Anissa. Tante centil, kataku. Siapa? Tania, tante centil. Ayang, kok anaknya diajarin bilang tante centil, kata Fiona. Hihi, kok malah cepet apal kalau dikasih tahu tante centil, kataku. Ih, Ayang mah aneh-aneh aja. Emang ada apa Tania kesini sama temennya? Tanya Fiona. Ceritanya ada gangguan di kosan Tania, kataku. Loh, sejak kapan Tania kos? Tanya Fiona. Kan tempo hari waktu minjem mobil itu buat bawa barang-barang Tania ke kosan, kataku. Terus Ayang bantuin? Tanya Fiona. Aku suruh temui Pak Dayat. Ayang tahu nggak, putra Pak Dayat naksir Tania. Sekalian biar bisa ketemu antara anaknya Pak Dayat sama Tania. Lagian Tania kan udah putus sama Yana, kataku. Oh, Erwin ya? Emang Ayang tahu dari mana Erwin suka sama Tania? Kata Fiona. Tahu lah, kan Erwin pernah minta izin mau PDKT sama Tania, kataku. Sebenarnya itu hanya alasanku. Saat ini aku merasa belum siap untuk bertemu makhluk-makhluk tak kasat mata. Hari ini aku baru pulang dari rumah sakit setelah menengok Irene. Operasi yang dijalani Irene berhasil, kini tinggal pemulihan. Sesampainya di rumah, ternyata di rumah ada Tania, Susi, dan Pak Dayat. Assalamualaikum, kataku. Waalaikumsalam, jawab mereka kompak. Wah, ada tamu rupanya. Iya nak, kami ada perlu sama Nak Aka, kata Pak Dayat. Oh iya Pak, sebentar, saya mandi dulu. Aku segera mandi dan ganti baju, lalu aku duduk di ruang tamu menemui Pak Dayat, Tania, dan Susi. Fiona membawakan kopi untukku. Yang, buat yang lain mana? Tanya aku. Udah dari tadi, kata Tania.
Oh, kirain belum. Ada perlu apa ya, Pak? Tanyaku. Gini, Nak. Kemarin Bapak sudah ke kosan Tania. Bahkan sudah ketemu dan ngobrol sama pemilik kosan. Memang kosan itu sering terjadi hal-hal aneh. Makanya kosan itu sepi. Jarang yang kos di sana. Bahkan pemilik kosan minta bantuan Bapak. Bapak sudah cek. Tapi kalau sendiri, Bapak nggak sanggup. Ya, Bapak minta bantuan Aka, kata Pak Dayat. Iya, Kak, tolong bantu ya, kata Susi. Ya udah, kapan Bapak mau ke kosan Tania? Tanyaku. Bapak terserah Aka. Sekarang juga nggak apa-apa, kata Pak Dayat. Yang nggak apa-apa aku pergi ke kosan Tania, tanyaku pada Fiona. Boleh, bawa kunci cadangan aja kalau pulangnya malam-malam, kata Fiona. Iya, jawabku. Aku, Pak Dayat, Tania, dan Susi pergi ke kosan naik mobil. Singkat cerita, kami sampai di kosan Tania. Setelah memarkirkan mobil di halaman, kami menemui pemilik kosan. Rumahnya tepat di samping kos-kosan. Setelah mengucap salam, pintu terbuka dan muncul seorang bapak kisaran 50 tahunan. Kami dipersilakan masuk. Kami masuk dan duduk di ruang tamu. Setelah mengucap salam, pintu terbuka dan muncul seorang bapak kisaran 50 tahunan. Kami dipersilakan masuk. Kami masuk dan duduk di ruang tamu. Kulihat ada foto keluarga. Di foto itu bapak yang tadi membuka pintu memakai seragam tentara. Rupanya bapak itu tentara berpangkat perwira. Nah, Pak, ini kakak saya yang pernah saya ceritakan, kata Tania. Oh, ini orangnya. Kenalin, saya Arman. Saya Aka, kataku. To the point aja ya, Aka. Mungkin Pak Dayat sudah cerita tentang kosan milik Bapak. Semoga Aka bisa membantu agar kosan Bapak tak banyak gangguan dan penghuni kos pada betah, kata Pak Arman. Saya coba semampu saya, Pak. Cuma saya minta waktu sampai malam di kosan, kataku. Nginep juga boleh, Nak. Kalau ada perlu apa-apa, hubungi Bapak aja, kata Pak Arman. Kemudian Pak Arman mengantar kami ke kosan dan Pak Arman memberi kunci salah satu kamar untuk aku dan Pak Dayat pergunakan. Kulihat kosan ini termasuk bagus. Ada 12 kamar terdiri dari 2 lantai. Kamar Tania di lantai bawah. Dari 12 kamar, cuma ada 2 kamar yang terisi. Kamar yang diisi Tania dan Susi. Satu lagi yang diisi Ratna, seorang karyawati. Dan kata Tania pulangnya selalu menjelang malam. Pak Dayat membuka kamar di sebelah kamar Tania, kemudian menggelar sajadah dan meletakkan tas kecil yang dibawanya. Tania pergi mencari makanan. Aku berjalan berkeliling kosan. Ku coba menajamkan rasa dingin menerpaku. Ku berjalan menuju pohon mangga yang ada di halaman. Rasa dingin itu bersumber di sini, tapi sepertinya makhluk-makhluk itu belum mau menampakkan diri. Aku kembali mendekati kamar kos Tania dan duduk di kursi di depan kamar kos. Susi mendekatiku dan duduk di tembok pagar kamar kosan. Apa yang kakak bilang tentang pacar saya benar, kata Susi. Masa sih, kataku. Bener, Kak. Teman saya buntutin pacar saya pas pulang apel dari sini. Diikutin sampai ke rumahnya. Ternyata ada perempuan keluar menyambutnya. Kemudian teman saya tanya tentang pacar saya di warung dekat rumahnya. Ternyata dia punya istri dan anak, kata Susi. Yang sabar aja ya. Suatu saat kamu bakal ketemu orang yang baik, kataku. Bisa ceritain ciri-cirinya, pinta Susi. Wah, aku gak bisa ngeramal. Kalau ada penglihatan baru bisa cerita. Kalau tidak ada ya enggak, kataku. Kemudian datang Ratna yang menghuni kamar sebelah kamar Tania. Susi mengenalkanku pada Ratna. Tak lama kemudian terdengar adzan maghrib. Kemudian aku mengambil air wudhu dan sholat maghrib. Beres sholat, Tania mengajak kami makan nasi yang tadi dibelinya. Kami pun makan bersama. Setelah makan, Pak Dayat kembali ke kamar yang tadi baru dibuka. Sedang aku, Tania, dan Susi ngobrol di luar kamar. Tak lama Ratna bergabung dengan kami ngobrol. Ratna merasa senang karena ada aku dan Pak Dayat. Kosan menjadi tambah ramai. Aku merasakan Pak Dayat sedang mempersiapkan sesuatu. Hawa dingin mulai menyergapku. Harum bunga sudah mulai tercium. Kusuruh Susi, Tania, dan Ratna mengobrolnya dalam kamar saja. Mereka menurut dan masuk kamar. Walau aku sudah beberapa kali menghadapi hal semacam ini, tetap saja aku sedikit takut.
Bahkan aku sempat kaget ketika ada seperti tangan yang sedingin es memegang tanganku. Tiba-tiba hembusan angin begitu terasa, dan serasa helaian rambut menerpa pipiku. Dan aku kaget setengah mati, karena tiba-tiba di sisiku muncul wanita berambut panjang, bergaun putih, dengan kepala tertunduk, sedangkan tangannya yang sangat dingin memegangku. Sosok wanita bergaun putih memegang tanganku, rasanya seperti disentuh es. Kupandang sosok itu. Entah mengapa waktu seperti berjalan mundur, aku tiba-tiba merasa berada di masa lalu. Kulihat kosan ini belum ada, hanya ada rumah Pak Arman dan pohon mangga yang tak berubah. Kilasan pandangan berubah ketika seorang gadis menguburkan sesuatu di bawah pohon mangga. Kemudian kilasan itu berubah, jadi ketika gadis itu dimarahi dan dihujat beberapa orang, penglihatan itu seperti film tanpa suara. Kulihat gadis itu berjalan sambil menangis hingga di jembatan. Di bawahnya sungai mengalir kencang. Gadis itu akan melompat, aku berusaha mencegahnya, tapi aku seperti berada di ruang waktu yang lain. Gadis itu meloncat ke bawah dan tertelan arus sungai yang deras. Aku tiba-tiba merasa orang yang tenggelam. Aku merasa air masuk ke paru-paruku, nafasku tercekat, dan pandanganku gelap. Tiba-tiba aku tersadar kembali. Aku merasa di waktu sekarang. Sosok bergaun putih kini berubah menjadi seperti gadis yang tadi kulihat. Dia tersenyum padaku. Sosoknya seperti gadis biasa, hanya kulitnya berwarna pucat. Maafkan, aku tak bermaksud menakuti semua yang di sini. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu, kata sosok gadis itu. Katakanlah, tapi jangan kamu ganggu yang lain, kataku. Baik. Aku ingin yang dikubur di bawah pohon mangga dipindah ke sisiku, kata sosok gadis itu. Ku coba semampuku, kataku. Sosok itu perlahan menjadi samar-samar dan hilang seiring harum wangi bunga dan angin yang berhembus. Aku menghela nafas. Sebenarnya kejadian seperti ini aku hindari, tapi takdir yang membawaku ke tempat ini. Kakak, kenapa baju kakak basah semua? Seperti habis kehujanan, kata Tania yang muncul dari dalam kamar kosan. Aku baru sadar bahwa seluruh pakaianku basah semua, padahal di sekelilingku kering semua. Aku tak tahu, tiba-tiba pakaianku basah semua, jawabku. Kak, dari dalam aku merasa kakak sedang berbicara. Apakah dengan makhluk yang diam di sini? Kata Tania. Aku hanya mengangguk. Tiba-tiba Pak Dayat keluar dari kamar yang lain. Pak Dayat mengajakku ke lantai 2 kosan. Aku dan Pak Dayat bergegas ke lantai 2. Sekelebat bayangan hitam melayang. Kulihat Pak Dayat membaca sesuatu. Aku pun bersiap. Aku mulai berdoa. Bayangan itu mulai mendekati kami. Pak Dayat melemparkan sesuatu pada bayangan itu. Terdengar sosok bayangan itu menjerit. Ku terus membaca doa dan sedikit demi sedikit bayangan hitam itu seperti terbakar habis. Aku menghela nafas lega. Gangguan kali ini tak begitu sulit. Cuma pesan sosok gadis itu yang belum terlaksanakan. Aku dan Pak Dayat turun kembali ke bawah. Astaga, pakaianku yang tadi basah tiba-tiba kering sendiri. Tania yang melihatku pun terheran-heran. Malam ini kalian bisa tenang istirahat, tak ada gangguan. Tapi jangan lupa tetap berdoa dan mohon perlindungan pada Tuhan, kata Pak Dayat. Iya Pak, terima kasih, kata Tania dan Susi. Pak, kita ke Pak Arman. Ada sesuatu yang perlu dibicarakan, kataku. Baik nak, kata Pak Dayat. Aku ikut, kata Tania. Aku, Tania dan Pak Dayat menuju rumah Pak Arman. Susi dan Ratna menunggu di kosan. Pak Dayat mengetuk pintu rumah Pak Arman. Pak Arman membuka pintu dan mempersilahkan masuk. Kami pun duduk dan masuk. Nah, ada apa? Tanya Pak Arman. Maaf Pak sebelumnya. Saya ingin menggali di bawah pohon mangga di halaman kosan karena ada sesuatu yang terkubur di sana, kataku. Oh, seperti itu. Sebentar, saya panggil Pak Dodo, tukang kebun saya, kata Pak Arman. Pak Arman ke dalam rumah, kemudian kembali bersama Pak Dodo. Nah, ceritakan apa yang hendak digali, kata Pak Arman. Begini Pak, mungkin Bapak tak percaya, saya mendapat penglihatan sosok bayi dikubur di bawah pohon mangga oleh gadis yang kemudian meninggal bunuh diri di sungai. Sebaiknya jenazah bayi itu dipindah ke sisi makam gadis itu.
Tapi saya belum tahu di mana gadis itu dimakamkan, kataku. Tiba-tiba saja Pak Dodok menangis. Kami semua kaget. Pak Arman menenangkan Pak Dodok. Setelah cukup tenang, Pak Dodok bercerita, dulu sebelum dibeli Pak Arman, rumah ini dihuni sebuah keluarga. Gadis yang kulihat adalah pembantu di keluarga itu. Pak Dodok menjalin kasih dengan gadis itu, tapi hubungan mereka berlebihan hingga sang gadis hamil. Ketika hamil sudah besar, gadis itu minta pertanggungjawaban Pak Dodok. Pak Dodok pulang ke kampung meminta ortunya melamar gadis itu. Tapi takdir bicara lain, ayah Pak Dodok sakit keras. Pak Dodok menunggui ayahnya yang akhirnya meninggal dunia. Sedangkan di sini, sang gadis menunggu hingga melahirkan secara sembunyi-sembunyi dan menguburkan bayinya di bawah pohon mangga. Tapi lama-kelamaan pemilik rumah mengetahui perbuatan gadis itu dan mengusirnya. Karena merasa sedih dan putus asa, karena Pak Dodok disangka gadis itu tak menepati janji, akhirnya gadis itu bunuh diri. Sedangkan Pak Dodok setelah mengurus pemakaman ayahnya, mengajak ibunya melamar gadis itu. Tapi ketika sampai di sini, gadis itu telah dimakamkan. Sampai sekarang Pak Dodok masih tetap merasa sangat bersalah. Akhirnya aku dan yang lainnya ke bawah pohon mangga dan menunjukkan lokasi bayi yang dikuburkan. Setelah menunjukkan tempatnya, aku dan Pak Dayat pamit pulang. Aku dan Pak Dayat pun pulang ke rumah. Keesokan harinya, aku dan Pak Dayat kembali ke kosan Tania. Pak Dodok dan Pak Dayat menggali di bawah pohon mangga dan ditemukan kerangka bayi. Lalu kerangka bayi itu dikuburkan di samping makam gadis itu, di pekuburan warga yang tak jauh dari situ. Ku menasehati Pak Dodok agar berhenti menyalahkan diri sendiri. Padahal kejadian itu hanya 15 tahun yang lalu. Lebih baik sering mendoakan sang gadis agar dimaafkan dosanya. Aku yakin sosok gadis yang menemuiku bukan arwah sang gadis. Itu cuma sosok jin yang suka mengikuti gadis itu sehingga bisa menyerupai mirip sang gadis. Semenjak dipindah kerangka bayi itu, kos-kosan Tania tak ada hal-hal aneh yang terjadi. Bahkan kini hampir seluruh kamar kos terisi. Mungkin jin sosok gadis itu pindah ke pemakaman. Hujan gerimis mewarnai hari ini, dan terulang lagi hal yang tidak kusuka. Aku berdiri di tanah merah di pemakaman umum di kampung halaman Irene. Mama Irene menghembuskan napas terakhirnya. Ketika baru saja tiba di rumahnya, aku bersama Joko, Intan, mengantar Irene dari kota ke kampung halamannya. Berulang kali Irene pingsan melihat jenazah ibunya. Adik Irene yang masih duduk di bangku SMA pun terlihat sangat terpukul. Aku, Joko, dan Intan berusaha menguatkan hati Irene. Apalagi Irene pun masih dalam masa penyembuhan pasca operasi. Kami semua takut hal yang tak diinginkan terjadi dengan Irene. Setelah selesai pemakaman, orang-orang sudah mulai meninggalkan area pemakaman. Tapi Irene masih bersimpuh di depan makam mamanya. Aku dan paman Irene membujuknya. Akhirnya Irene mau pulang. Sungguh aku tak tega melihat Irene seperti ini. Matanya seperti bengkak karena terlalu lama menangis. Malam itu aku terpaksa menginap. Aku terlalu capek untuk menyetir mobil ke kota. Saran Intan dan Joko agar besok pagi saja kembali ke kota. Malam itu keluarga Irene sedang berunding. Aku, Joko, dan Intan yang bukan termasuk keluarga duduk di teras rumah Irene. Karena mengantuk, aku memilih tiduran di dalam mobil. Tak lama aku tertidur dan aku bermimpi. Aku bermimpi bertemu dengan Mama Irene. Beliau seperti berpesan agar aku mau menjaga Irene. Keesokan paginya, aku, Joko, dan Intan bersiap kembali ke kota. Dan Irene hendak ikut kami ke kota. Irene, bukan sebaiknya kamu di sini dahulu untuk beberapa hari, kataku. Kak, kalau aku terus di sini, aku akan terus teringat Mama. Aku ingin bisa melanjutkan hidupku, kata Irene. Ya, kalau gitu baiklah. Tapi kamu sudah bicarakan sama adik dan paman kamu, kataku. Sudah, mereka setuju. Biar di sini adik dan pamanku yang mengurus. Kata paman, aku harus konsentrasi penyembuhan penyakitku dulu, kata Irene. Aku belum pamitan sama keluarga kamu, Irene. Antara aku pamitan sama paman dan adik kamu, kata Joko. Irene dan Joko ke dalam rumah untuk pamitan. Aku dan Intan menunggu di depan mobil. Aku dan Intan sedang memandang ke arah Irene dan Joko berjalan. Tiba-tiba,
Muncul bayangan yang berubah menjadi jelas. Muncul di hadapan aku dan Intan, sosok mirip Mama Irena yang tersenyum ke arah kami. Intan mencengkram kuat tanganku karena kaget dan ketakutan. Aku yakin Intan pun melihatnya sosok Mama Irena terlihat seperti bicara. Dan aneh, walau sosoknya di depan, tapi suara terdengar di belakang telingaku. "Tolong jaga anak tante ya." Suara lirih terdengar dan perlahan sosok Mama Irena menghilang. Tak lama Joko dan Irena menghampiri kami. "Ayo berangkat, malah pada bengong aja," kata Joko. Kuusap muka Intan dan kemudian sepertinya Intan tersadar. Aku masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Irena duduk di depan di sampingku. Irena mencoba tersenyum padaku. Kubalas senyumannya. Kuusap sisa air mata di pipinya dengan tisu. "Kak, maafkan aku ya, selama ini selalu menyusahkanmu dan Fiona," kata Irena. "Gak apa-apa Irena, kamu harus kuat dan tegar menghadapi semua cobaan ini." "Iya, aku akan berusaha kuat dan tegar." "Aka, kamu jangan jauhi aku ya," kata Irena. "Enggak lah, aku dan Fiona sudah menganggap kamu seperti saudara sendiri. Fiona juga minta maaf gak bisa datang ke sini," kataku. "Kalian berdua baik banget. Aku jadi malu, dulu ingin memiliki kamu walau sudah punya Fiona," kata Irena. "Emang sekarang udah gak kepengin?" tanya aku. "Sekarang inginnya jadi saudara aja," kata Irena sambil tersenyum malu. Akhirnya Irena bisa tersenyum juga tanpa dipaksa. "Aku gak diaku juga sebagai saudara," kata Joko. "Kalau Irena dan Aka ngaku kakak adik juga orang percaya, kan mukanya mirip. Nah, kamu beda banget, udah hitam, jelek lagi." "Hehe," kata Intan. "Enak aja, aku ganteng lagi. Ini buktinya," kata Joko sambil menggoda beberapa dan gadis yang lewat dekat mobil. Dan alhasil para gadis itu lari menjauhi mobil. Intan dan Irena tersenyum melihat hal itu. "Aka, udah cepet jalan, ntar aku bakal dibully lagi sama Intan," kata Joko sewot. "Berangkat," kataku sambil memacu mobil meninggalkan tempat ini. Kulihat di spion, sosok Mama Irena di kejauhan melambai seperti mengucapkan selamat jalan. Kali ini sepertinya hanya aku saja yang melihatnya. Mobil meninggalkan rumah Irena menuju kota. Irena menyetel lagu lawas kesukaan kami berdua ketika dahulu masih bersama. Irena berbisik kepadaku, "Kak, walau kita tak bisa bersatu, aku akan tetap sayang pada kamu. Walaupun hanya sebagai teman atau saudara, aku juga akan menyayangi Fiona seperti adikku sendiri." Aku hanya bisa tersenyum. Semoga Irena dipertemukan dengan orang yang baik dan bisa menjaga dan membimbingnya dengan baik. "Ayo, bisik-bisik apaan?" kata Joko. "Enggak," kata Irena. "Apa Joko nggak malu ngegodain cewek? Ceweknya malah kabur," kataku. "Waduh, Irena ikutan ngebully aku," kata Joko. "Ntar aku bilang Ernie kalau Joko godain cewek di sini," kata Intan. "Aduh, Intan, jangan ember dong," kata Joko. "Traktir dulu, nanti gak akan dibilangin," kata Intan. "Kan aku gak bawa duit," kata Joko. "Gampang, pakai duit aku dulu, ntar potong gaji," kataku. "Nah, bener tuh," kata Intan. "Apes bener nih aku," kata Joko lemes. Kami menertawakan Joko yang wajahnya jadi seperti memelas. Hari-hari berlalu, kami silih berganti menemani dan menyemangati Irena. Kini Irena mulai bangkit dari keterpurukannya. Kini Fiona pun mulai akrab dengan Irena. Diawali niat Fiona agar Irena tak sedih. Fiona suka mengajak Irena jalan-jalan. Seperti hari ini, Fiona habis pulang dari supermarket dengan Irena membeli keperluan sehari-hari. Anehnya putriku kini malah lengket denganku. Jadi kemana aku pergi selalu ingin ikut. Ibunya pergi ke supermarket, putriku malah ingin bersamaku di kafe mengawasi karyawan. Walau kadang digendong Ernie, kadang Tia. Memang Anissa putriku sedang lucu-lucunya. Banyak orang yang bertemu ingin menggendongnya, kadang ingin mencubitnya. Fiona, Irena, dan Ernie sedang sibuk ngobrol masalah belanjaan.
Sedangkan Joko dan Tommy asik main gitar sambil bernyanyi. Memang kafe saat ini belum begitu rame. Anissa duduk di pangkuanku, kini umurnya 3 tahun dan mulai pintar bicara. "Ayah, kenapa tante itu senyum terus?" kata Anissa. "Biasa Nisa, perempuan kalau ngobrol belanjaan begitu, pada rame." Kataku tak begitu memperhatikan perkataan Anissa. "Bukan ayah, tante yang pakai baju hijau," kata Anissa. Duh, jantungku bergetar. Aku kaget sebab tak ada yang pakai baju hijau hari ini. "Yang mana sayang?" tanyaku. "Itu yang berdiri sendiri," kata Anissa sambil menunjuk ke sudut ruangan. Astaga, apakah Anissa pun bisa melihat seperti apa yang kulihat? Ku coba tingkatkan rasa dan indraku, dan benar saja, di sudut ruangan itu ada sosok wanita cantik berbaju hijau, bermahkota, tersenyum ke arah kami. Sosok ini ku kenal karena beberapa kali datang menemuiku. Aku heran kenapa sosok ini menemuiku pada sore hari. Sosok itu melayang mendekati kami. Herannya Anissa malah tertawa. Setelah dekat, sosok itu berkata, "Hati-hati, ada yang mengincar keluargamu." Setelah berkata, sosok itu melayang pergi. "Ayah, itu tadi tante siapa?" kata Anissa. Aku bingung mau menjawab bagaimana. Ku jawab sekenanya saja. "Tadi temannya ayah," jawabku. Fiona menghampiri aku dan Anissa. "Anissa nggak kangen sama ibu, nak? Sini, ibu beli kue kesenangan kamu," kata Fiona. Anissa turun dari pangkuanku dan duduk di pangkuan Fiona. "Ibu, tadi ada tante cantik terbang," kata Anissa. "Masa sih? Kok ibu nggak lihat?" kata Fiona. "Ayah lihat, tadi terbang dari sana ke sini, terus ke sana," kata Anissa. Fiona terlihat kaget dan menatapku. Aku mengangguk. Fiona mencium dan mengusap rambut Anissa. Aku kaget. Selama ini Anissa tak menunjukkan dia bisa melihat mereka. Tapi hari ini, aku harap Anissa bisa tumbuh normal, jangan sepertiku. Baru saja aku hendak berdiri, tiba-tiba kepalaku sakit sekali, dan ada sesosok makhluk hitam di depanku. Aku merasa pusing hingga aku jatuh, dan semua pandanganku tiba-tiba menjadi gelap dan hitam. Apa yang terjadi denganku? Telingaku berdengung. Aku bisa merasakan orang yang memapahku dan membantuku duduk. Di sela dengungan di telingaku terdengar suara-suara Fiona. Tiba-tiba aku seperti bermimpi, tapi kepalaku sakit sekali. Aku melihat kilasan-kilasan kehidupan orang-orang sekitarku. Semua itu menjejali pikiranku. Sakit sekali. Terdengar suara Fiona mengucap istighfar di telingaku. Aku mencoba mengucap istighfar perlahan-lahan. Pandanganku mulai terang, tapi rasa sakit masih terasa. Kini dengungan di telingaku mulai hilang. Aku masih memegangi kepalaku. Kini rasa sakit mulai berkurang. Fiona terus mengucapkan istighfar di telingaku. Ayah kenapa?" kata Anissa sambil memegang kakiku. Aku meraih Anissa dan merangkulnya. Anehnya, kilasan-kilasan peristiwa terlihat lagi. Kilasan-kilasan peristiwa itu membuat kepalaku sakit. Aku mengucap istighfar berulang kali, dan akhirnya kilasan peristiwa itu hilang. Begitu pula rasa sakit di kepalaku. Kuusap kepala Anissa sambil berdoa agar apa yang terjadi denganku tak terjadi pada Anissa. "Yang masih kerasa sakit," kata Fiona. Aku menggelengkan kepala. Fiona mengambilkan air putih. Kulihat Irene, Joko, Ernie, dan Intan sudah ada di dekatku. Mungkin mereka khawatir dengan apa yang terjadi barusan. "Ren, bentar lagi adik kamu telepon ngasih tahu kalau udah dekat terminal. Joko, udah jangan khawatir. Ortu kamu setuju kamu mau ngelamar Ernie. Intan, bentar lagi bapak kamu sampai sini. Ernie siap-siap, bentar lagi banyak konsumen." Kataku tiba-tiba berkata seperti itu. Irene, Joko, Ernie, dan Intan keheranan dengan kata-kataku. Tak lama HP Intan berdering dan Intan pun menjawab telepon tersebut. "Kak, kok kamu tahu kalau adik aku mau datang ke sini?" "Aku juga nggak tahu sebelumnya kalau adikku mau ke sini," kata Irene. "Bener, Kak.
Katamu bapakku bentar lagi sampai, kata Intan. Kalau gitu aku mesti telepon ke kampung. Siapa tahu kata-kata kamu bener, Kak, kata Joko yang kemudian mengambil HP dan menelpon ke orang tuanya. Aka, bener kamu. Ortuku setuju mau lamar Erni. Yes, makasih ya, Aka, kata Joko kegirangan. Aku hanya terdiam. Kilasan peristiwa yang terlihat tadi sama persis dengan yang terjadi. Erni, siap-siap. Bentar lagi tamu-tamu bakal datang ke kafe ini, kataku. Baru saja aku bicara, tak lama kemudian berdatangan tamu ke kafe sehingga mulai sibuk. Yang, kita pulang, badanku serasa gak enak, kataku pada Fiona. Iya, Yang. Kenapa hidungmu berdarah? Tanya Fiona. Mungkin mimisan, kataku. Ya udah, sekarang pulang aja, biar bisa istirahat. Aku yang nyetir aja, kata Fiona. Erni, aku pulang dulu ya, kataku. Iya, Kak, istirahat aja, biar cepet sehat lagi, kata Erni. Aku menggendong Anissa ke arah mobil. Anissa membukakan pintu mobil. Setelah kami dalam mobil, Fiona menyetir mobil menuju rumah. Singkat cerita, kami pun sampai di rumah. Aku segera ke kamar dan merebahkan diri. Astaga, tiba-tiba aku merasa tubuhku seperti dipegangi beberapa makhluk. Dan aku merasa aku berpindah-pindah tempat. Hingga aku merasa berada di suatu tempat. Tempat ini seperti di dalam gua, gelap, dan hanya terdengar suara tetes air. Dingin pun terasa di seluruh tubuhku. Terdengar suara-suara bergeser, dan tiba-tiba terdengar suara ular mendesas-desis. Aku tak bisa melihat karena keadaan sangat gelap. Tiba-tiba muncul setitik cahaya yang makin lama makin terang. Astaga, kini jelas di depanku ada sosok ular besar. Aku tak bisa menggerakkan badanku yang terbujur kaku. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ular itu tiba-tiba seperti bicara dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Perlahan-lahan desisan suara ular itu berubah jadi suara seorang wanita. Salah satu di antara kalian harus jadi pengikutku, kata ular itu. Aku berdoa memohon perlindungan. Perlahan rasa dingin mulai menghilang dan berganti kehangatan. Tiba-tiba aku terbangun di kamarku. Ku dengar adzan maghrib berkumandang. Aku bangkit dan menuju kamar mandi. Aku mandi, lalu mengambil wudhu dan kemudian sholat maghrib. Beres sholat maghrib, aku berdoa mohon perlindungan untukku, keluargaku, dan orang-orang terdekat dari segala gangguan. Selesai berdoa, aku menghampiri putriku yang sedang di bangku ibuku. Putriku terlihat senang mendengarkan ibuku mengaji. Kutinggalkan mereka berdua. Aku menuju ruang tengah melihat Fiona sedang asik menonton TV. Kuhampiri dan duduk di sampingnya. Fiona menyandarkan dirinya padaku. Yang, apa kamu udah baikan? Tanya Fiona. Udah. Anissa lucu deh, lagi di bangku ibu. Terus seperti mau ngikutin ibu ngaji belum bisa. Mulutnya komat kamit gak jelas, kataku. Iya, semoga jadi anak soleha. Yang, sebenarnya aku ingin kasih tahu sesuatu sama kamu, kata Fiona. Kasih tahu apa? Tanyaku. Anggota keluarga kita akan bertambah. Aku hamil, kata Fiona. Alhamdulillah, udah dicek ke dokter, kataku. Sudah, kemarin. Kata dokter udah 2 bulan. Tadi siang mau cerita, kamunya sakit kepala, kata Fiona. Semoga kita bisa menjaga amanah yang diberikan Allah, kataku. Iya, Yang. Sekarang aku mau ganti manggilnya gak Ayang lagi. Ganti AA aja boleh. Kalau ayang-ayangan, kayak masih pacaran, kata Fiona sambil tertawa kecil. Gak apa-apa, panggil Ayang juga kan biar romantis, kataku. Malu ah, romantis. Kan udah mau punya anak 2, kata Fiona. Biarin aja, ngapain malu? Toh kalau jalan berdua banyak orang, dikiranya kita masih pacaran. Umurmu juga belum genap 24 tahun, kataku. Hihi, iya. Masa pas keundangan sama ibu dikira anak ibu dan belum menikah sama teman pengajian ibu, kata Fiona. Waduh, bahaya. Ntar kalau keluar rumah mesti diperhatiin. Takut banyak yang godain kamu.
Apalagi kamu cantik, masih kayak gadis, kataku. Enggak lah, apalagi ntar perutku buncit karena hamil, kata Fiona. Kupeluk Fiona, kuusap rambutnya dengan lembut. Wanita terbaik yang kini mengisi hari-hariku dan memberiku kebahagiaan. Tidak, jangan lagi ada penglihatan. Penglihatan itu muncul kembali. Bayi laki-laki. Tidak, jangan ganggu. Astaga, berarti ada makhluk yang mengincar jabang bayi dalam rahim istriku. Aku berdoa mohon agar Tuhan melindungi keluargaku, menjauhkan kami dari segala gangguan dan perbuatan jahat. Terdengar suara bel, ada tamu di depan rumahku. Yang, aku ke depan dulu. Kayaknya ada tamu, kataku. Iya yang, kata Fiona. Aku melangkah ke depan menuju pintu depan. Suara bel terdengar lagi, kubuka pintu. Tiba-tiba seorang wanita memelukku sambil menangis. Fiona muncul dari belakangku. Ada apa yang? Tanya Fiona. Kupandang wanita yang memelukku, ternyata dia Tania. Heran, tak seperti biasanya Tania menangis selama ini. Dia selalu ceria, paling cemberut kalau pada ngeledekin. Ada apa Tania? Kok kamu nangis? Iya, tumben-tumbenan, kata Fiona. Aku habis ditampar, ucap Tania sambil terisak. Siapa yang menampar kamu? Tanyaku. Apa kamu ditampar sama Sinta? Tanya Fiona. Bukan, tapi pacarnya Mama, kata Tania. Berani amat orang itu nampar kamu, kataku tersulut emosi. Iya, sekarang pacarnya Mama lagi marah-marah di rumah, kata Tania. Ya udah, aku ke rumah kamu sekarang. Kamu di sini aja, kataku. Yang, hati-hati, kata Fiona. Aku berjalan menuju ke rumah Tania. Sebelumnya aku lapor dulu Pak RT bahwa ada keributan di rumah Tania. Pak RT pun mengajak keamanan komplek mendatangi rumah Tania. Sesampainya di sana, kulihat halaman rumah Tania berantakan. Kursi dan pot bunga berantakan. Kami langsung masuk ke dalam rumah. Kulihat Om Broto, pacar Mama Sinta, sedang marah-marah dan Mama Sinta sedang terduduk menangis. Ada apa ini? Bukannya lebih baik dibicarakan secara baik-baik, kata Pak RT. Ini bukan urusan kalian. Pergi dari sini, kata Om Broto. Bapak sudah mengganggu ketentraman warga di sini. Itu sudah termasuk urusan saya, kata Pak RT. Banyak omong, teriak Om Broto. Tinju Om Broto mendarat di wajah Pak RT yang membuatnya terhuyung. Satpam komplek yang hendak membantu Pak RT berdiri tegak ditendang Om Broto hingga terjatuh. Aku yang melihat kejadian itu jadi emosi. Kutarik badan Om Broto. Entah kekuatan dari mana, tenagaku menjadi kuat. Sekali tarik dan kulemparkan Om Broto keluar rumah. Aku menyusulnya keluar rumah. Om Broto berdiri dan menyerangku. Pukulannya kena wajahku, tapi aneh, aku tak merasa sakit sedikit pun. Om Broto memukulku beberapa kali dan malah kubiarkan pukulannya mengenaiku. Pandanganku serasa merah dan emosiku semakin meningkat. Kupukul ulu hati Om Broto hingga dia terjatuh berlutut. Dan kupukul mulut Om Broto hingga dia jatuh terjengkang ke belakang dan darah segar mengalir dari mulutnya. Ketika aku hendak mendekati dan memukul Om Broto, tiba-tiba tanganku dipegang seseorang. Sudah nak, sudah. Istighfar nak, istighfar. Suara Mama Sinta. Ku berbalik, kulihat Mama Sinta yang memegang tanganku. Emosiku meningkat melihat pipi Mama Sinta merah seperti bekas ditampar. Aku berbalik hendak mengajar Om Broto, tapi kembali Mama Sinta melarangku. Bahkan kini Mama Sinta memelukku erat hingga aku tak bisa bergerak. Istighfar nak, kata Mama Sinta. Astagfirullah, astagfirullah. Berulang kali aku mengucap istighfar. Emosiku menurun dan pandangan mataku yang serasa merah kini kembali biasa. Satpam kompleks segera menghampiri Om Broto yang tergeletak. Beberapa warga mulai berdatangan ke sini. Tak lama datang Tania, Fiona dan Mas Indra yang ternyata datang ke rumahku untuk menengok ibu dan keluargaku.
Kalian gak apa-apa? Kata Mas Indra. Enggak mas, mama yang terluka kayaknya, kataku. Mas Indra menelpon. Tak lama kemudian datang polisi dan membawa Om Broto ke kantor polisi. Mas Indra menyarankan Mama Sinta, Tania, dan Pak RT ke rumah sakit untuk meminta catatan medis untuk laporan ke kantor polisi. Akhirnya kami ke rumah sakit, lalu pergi ke kantor polisi bikin laporan. Setelah sekian waktu, akhirnya beres juga dan kami pulang. Setelah beres, kami pun pulang ke rumah. Kusarankan Mama Sinta dan Tania menginap di rumahku dulu. Mereka pun mengiyakan. Mah, sebenarnya kenapa Om Broto sampai ngamuk dan menampar Mama sama Tania? Tanyaku. Broto hendak pinjam mobil Mama, tapi Tania melarangnya. Terus Tania dan Broto bertengkar. Mama minta putus sama Broto. Belum nikah aja udah galak sama anak Mama. Tapi Broto malah kalap menampar Tania. Terus Mama menghalangi ikut ditampar pula, kata Mama Sinta. Bagus, gak dikasih. Mungkin mobilnya bisa disalahgunakan, kataku. Dari awal Tania gak setuju Mama pacaran sama Om Broto. Orangnya mau ngeret harta Mama aja, kata Tania. Maafin Mama karena gak mau dengerin kata Tania, kata Mama Sinta. Ya udah, yang penting sekarang sudah beres masalahnya, kataku. Nak, Mama tadi takut sekali lihat kamu marah. Kayak beda sekali dengan keseharian kamu. Mama takut Broto mati kamu pukulin. Makanya Mama halangin kamu. Jangan seperti itu lagi ya nak, kata Mama Sinta. Gak akan mati lah Ma, orang cuma 2 kali pukul. Aku emosi lihat Tania sama Mama ditampar, dipukul. Tanya Fiona, aku gak pernah sekalipun pukul perempuan. Kalau lagi marah, aku hanya diem aja, gak mau ngomong, kataku. Iya, tapi aku lebih suka kalau kamu marah ngomong. Jadi aku tahu salahku apa, bukannya diem aja, kata Fiona. Kalau ngomong gak akan jadi marahnya. Kalau lihat wajah kamu suka, langsung luluh hatiku, kataku. Gombal, kata Tania. Makanya cepat punya pacar lagi, biar ada yang ngegombalin, kata Fiona. Gak mau ah, ntar KDRT, kata Tania. Yang KDRT paling kamu Tania, kan galakan kamu sama cowoknya, kataku. Ih kakak, jelek, kata Tania sambil nyumbitku keras. Sakit tahu, kataku. Oh ya, kalian juga harus siap nanti kalau diminta melengkapi laporan, kata Mas Indra. Iya, terima kasih banyak mas, kata Tania. Mas, kok Teh Ida dan putranya gak diajak? Aku kangen loh, kata Fiona. Nanti kan mas tugas di sini lagi. 2 bulanan lagi pindah ke kota ini lagi, kata Mas Indra. Anehnya, aku merasa semua masalah ini belum berakhir. Bahkan masalah berat akan menghadang di depan kehidupanku dan orang-orang sekitarku. Malam ini aku habiskan untuk merenung apa yang terjadi denganku. Kenapa apabila aku emosi, selalu terjadi hal yang berbeda. Aku hanya ingin jadi manusia biasa. Nah, sahabat sejuta kisah, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Apa yang akan terjadi selanjutnya pada diri Aka? Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.